Shalom Indonesia, puji Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama bertemu kembali dalam Women Ministry. Saya rindu sekali menyelesaikan materi tentang support system dalam hidup Daud. Khususnya hari ini kita akan tiba pada pembahasan tentang bagaimana Batsheba menjadi support system dalam hidup Daud dalam mempersiapkan Salomo sebagai pemimpin bangsa berikutnya. Nah, sebelum kita sama-sama masuk dalam kelas ini, yuk kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk hari dan waktu yang Tuhan berikan. Hamba-Mu bisa mengajar dengan keadaan sehat, dengan tubuh yang prima. Bersyukur karena Engkau baik, karena Engkau luar biasa. Bantu kami untuk menyelesaikan materi ini dengan penuh sukacita, untuk kami boleh memperoleh manfaat dari setiap pelajaran ini. Ubahkan karakter kami, bentuk hidup kami, bantu kami untuk semakin mendekat kepadamu, intim dengan Engkau, yada dengan Engkau, supaya hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Katanya nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kita mau lihat dulu video profil pembicara kita ya. Berikut ini. Susan Grace Hadasah Sumilat, SMG, Sarjana Musik Gereja, lahir di Pasuruan, Jawa Timur, tanggal 10 September tahun 1973. Dilahirkan dari pasangan, Yusak Oscar Sumilat dan Shirley Esther Teja Kusuma. Ayahnya, Yusak Oscar Sumilat, adalah seorang pekabar Injil di Tengger yang melayani selama 25 tahun 1968 sampai tahun 1993. Beliau juga seorang guru, kepala sekolah dan juga pendeta. Lahir sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara. Tahun 1998 Grace Sumilat menikah dengan Boas Ari Prasetyo Widiono, SE. Dan dikaruniai 3 anak, yaitu Ardito Kenanya Hudson Widiono, SS, Melody Harvest Elnert Widiono, dan almarhumah Victory Marcia Elnisi Widiono. Almarhum ayah mertuanya, Pendeta Doni Sadono Basri adalah seorang pengajar di banyak tempat dan juga seorang pendeta yang adalah founder GPDI Karisma Kalinegoro Magelang. Ini adalah foto lengkap anggota keluarga besar beliau, yaitu anak cucu dan menantu. Grace Sumilat bersama dengan suaminya, Boas Ari Prasetyo, SE, yang memimpin Elnisi Education Media, bersama-sama bergandeng tangan menggarap visi Indonesia for Yesus, baik melalui Yayasan Jenius Cara Alkitab yang bergerak di pengajaran maupun melalui Elnisi Education Media yang bergerak di penerbitan dan Edu Bible Game. Peristiwa meninggalnya almarhumah Victory Marcia Elnisi Widiono telah dipakai Tuhan untuk menorehkan visi Tuhan pada keluarga ini, yang dituangkan dalam buku perdana yang ditulis Ibu Grace Sumilat berjudul The Victorious Girl. Mazmur 127:1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Itu adalah ayat emas keluarga Boas Ari Prasetyo yang menginspirasikan keluarga ini terus berjalan dalam visi Tuhan. Baik, seperti itu latar belakang keluarga saya ya. Bagaimana Tuhan menghadirkan saya di keluarga Oscar Sumilat dan juga kemudian saya menikah dengan Boas Ari Prasetyo dan hadir di keluarga Sadono Basri. Puji Tuhan. Tuhan itu begitu baik pada kita ya, sehingga kita ini selalu diberi kesempatan untuk mengenal dia lebih dalam lagi. Dan beberapa waktu ini kita belajar tentang support system. Support system adalah bagaimana kita menjadi sistem pendukung yang kuat untuk orang-orang di sekitar kita, dan bagaimana kita ini nggak bisa hidup sendirian. Kita ini butuh support system orang-orang di sekitar kita. Dan bagaimana kita udah belajar, Tuhan harus menjadi support system yang paling pertama dan utama dalam hidup kita. Tapi nggak cukup hanya Tuhan saja, bukan berarti Tuhan itu
tidak bisa mencukupkan, tetapi kita makhluk sosial, kita tetap butuh support system orang-orang. Selain Tuhan, kita tetap butuh orang-orang di sekitar kita. Baik, saya akan share screen di sini untuk melanjutkan pengajaran ini. Ya, oke. Bagaimana cara mencetak pemimpin? Bagaimana Bathsheba sebagai seorang istri Daud mempersiapkan pemimpin yaitu si Salomo. Salomo ini anak yang spesial karena dari semua anak Daud, satu-satunya anak Daud yang mendapat nama dari Tuhan itu Salomo. Dan Salomo ini anak yang spesial karena kita udah belajar di kelas-kelas women yang paling awal-awal bahwa Salomo ini generasi yang dilahirkan dari orang tua yang sudah pulih. Dari ibunya Bathsheba yang sudah mengampuni Daud, padahal Daud sudah melakukan pelecehan, sudah melakukan pembunuhan dalam rekayasa perang, ya kan? Nah, bagaimana Daud juga dikatakan dalam Alkitab menghampiri Bathsheba dan menghibur dia. Daud yang tadinya hanya menjadikan Bathsheba itu pelampiasan nafsunya, saat ini dia mulai peduli terhadap hati Bathsheba, peduli terhadap hati seorang perempuan. Disitulah ketika Daud dan Bathsheba ini pulih, disitulah akhirnya lahir generasi Salomo. Nah, perempuan yang mempersiapkan masa depan anaknya bisa menanamkan sifat menghormati orang tua sebagai kunci berkat bagi mereka kelak. Jadi kalau kita lahir generasi Salomo, jangan dilihat negatifnya ya, tapi Salomo itu dalam arti pandang, kalau saya katakan generasi Salomo adalah generasi pemimpin, generasi yang akan memimpin bangsa. Kalau kita kepengen melahirkan generasi pemimpin bangsa alias generasi Salomo, kita perlu menanamkan sifat menghormati orang tua sebagai kunci berkat buat mereka. Kalau mereka kita latih menghormati orang tua, ya itu gunanya untuk kita sendiri, gitu. Sebentar ya, saya akan cek suara saya dulu, khawatir ini karena nggak ada yang masuk di Zoom sini, saya khawatir suara saya masuk nggak. Tunggu ya, cek cek. Oh ya, baik. Saya lanjutkan ya. Jadi kita mau mencetak generasi pemimpin. Nah, sebagai Bathsheba akhir zaman, kita harus menolong suami kita untuk kita menjalankan peran kita, mengajari anak-anak calon pemimpin ini, mengajari generasi anak-anak kita saat ini sebagai calon pemimpin. Itu mereka harus diajari menghormati orang tua. Ketika mereka menghormati orang tua, itu tujuan utamanya bukan untuk kita, oh, aku orang tua harus dihormati, bukan seperti itu. Tapi ketika mereka menghormati orang tua, itu kita menghadirkan upah dari Tuhan yang adalah janji Tuhan bagi orang yang menghormati orang tua. Nanti yang memetik hasilnya itu ya mereka sendiri, bukan kita. Itu kebaikannya itu yang menerima upah dari menghormati orang tua itu ya anak-anak kita sendiri. Jadi kasih tahu mereka, hei, kamu harus menghormati orang tua. Ini bukan untuk kepentingan mama papa, ini untuk kepentingan kamu sendiri. Itu kita perlu tegaskan ke anak-anak, ya. Sama seperti mama saya waktu saya kecil, kalau memberi peringatan kepada anak-anaknya, dia selalu mengatakan, ini tuh bukan buat mami, ini tuh untuk kepentingan kamu sendiri, gitu. Akhirnya saya berpikir, oh iya ya, kalau saya nggak taat, saya sendiri yang rugi, gitu. Oke, saya lanjutkan di sini. Yuk, kita akan nggak usah terburu-buru belajarnya ya. Saya enaknya kalau nggak khotbah. Kalau khotbah itu kan sangat dibatasi waktunya. Tapi kalau mengajar online seperti ini, kita nggak usah terburu-buru. Kalau bisa semua ayat tuh kita baca supaya kita lebih mengendap ya. Pengajarannya lebih dalam seperti itu ya. Maaf ya. Yuk kita buka Amsal 19 ayat 26. Amsal 19 ayat 26. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukkan dan memalukan diri. Ya. Jadi pada akhirnya ketika anak ini menganiaya ayahnya, mengusir ibunya, nanti yang mendapat kerugian ya dia sendiri yang akan mengalami nama baiknya menjadi hancur kayak gitu. Sekarang kita lihat Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap.
Jadi anak-anak kasih tahu, suatu saat ketika kamu mengalami kegelapan, justru kamu menyalakan pelita pun tidak bisa kalau kamu selama hidupmu mengutuki ayah dan ibumu. Berikutnya Amsal 23 ayat 22. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Artinya kadang-kadang anak-anak itu menghina ibunya ketika sudah tua itu dalam arti terjadi gap antar generasi. Ah, mama mah kuno, ah papa mah kuno kayak gitu ya. Nah, kita mesti ngajari anak-anak. Kita mesti ngajari anak-anak untuk belajar menghormati orang tua seberapapun umur mereka. Ya. Nah, kita lihat bahwa 3 ayat ini adalah perkataan sendiri. Kalau kita memahami, sebenarnya di dalam Amsal itu penulisnya nggak semuanya Salomo. Jadi ada yang ditulis oleh Salomo, ada yang ditulis oleh perkataan Salomo itu dia menuliskan apa kata-kata Daud kepada dia waktu dia kecil, itu dikoleksi oleh Salomo. Ada juga perkataan Salomo yang dikoleksi oleh pegawai-pegawai Hizkia, Raja Hizkia. Ada juga perkataan Lemuel Raja Masa. Ada juga perkataan dari Agur bin Yake. Jadi saya daftarkan di sini 3 ayat yang saya baca tadi itu adalah dari perkataan Salomo sendiri. Nah, sekarang kita lihat perkataan Salomo ada yang juga yang dikoleksi oleh pegawai Raja Hizkia di Amsal 28 ayat 24. Siapa menerima bagian dari pencuri membenci dirinya, didengarnya kutuk tetapi tidak diberitahukannya. Sebentar. Kok kurang cocok ya ini ayatnya. Amsal 28, oh saya salah baca, maaf ya. Amsal 28 ayat 24. Tadi saya apa? 29, mohon maaf. Amsal 28 ayat 24, siapa menegur orang, siapa merampasi ayahnya dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Jadi ada anak-anak yang memalak gitu, merampasi ayahnya dan ibunya, menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran. Nah, dia nggak sadar bahwa dia sendiri adalah menjadi seorang yang perusak. Ini adalah yang dikoleksi oleh pegawai Raja Hizkia. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Bagaimana cara mencetak pemimpin? Apa yang dilakukan oleh Batsheba supaya dia bisa mempersiapkan generasi Salomo, generasi pemimpin? Perempuan yang menghasilkan generasi unggul adalah perempuan yang mendukung pendisiplinan atas anak-anaknya. Jadi ketika anak-anak itu didisiplin, seorang ibu itu harus mendukung, jangan membela, jangan memproteksi, melindungi secara berlebihan, jangan membuat anak-anak yang seharusnya mendapat disiplin itu terhindar dari disiplin, lalu ngajak bertengkar suaminya gara-gara nggak terima kalau anaknya didisiplin. Itu nggak benar. Itu akan membuat generasi itu nggak siap jadi pemimpin. Kita lihat ya, Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi bagian teguran dengan tongkat itu urusan bapak-bapak. Tapi kenapa di sini dikatakan anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya? Seorang ibu jangan mendukung untuk anak-anak tidak didisiplin. Seorang ibu itu justru harus mendukung anak-anaknya mendapat disiplin. Seperti itu. Kalau mau jadi support system yang baik buat suami kita harus kompak dengan suami, bergandeng tangan untuk mendisiplin anak kita. Nggak boleh nggak kompak. Berikutnya, karakter seorang perempuan yang luar biasa. Nah, ini karakter dari Batsheba, karakter dari kita, Batsheba akhir zaman, yaitu baik hati. Sebagai seorang istri ya, kita lihat ya, Amsal 11 ayat 16. Perempuan yang baik hati beroleh hikmat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Jadi, perempuan yang baik hati beroleh hormat. Jadi kita harus jadi perempuan yang baik hati, suka menolong, suka memberi, gampang mengampuni, nggak menyimpan dendam. Baik hati itu bermurah hati ya, ringan tangan, bukan suka memukul, ringan tangan suka membantu, seperti itu. Ini adalah perkataan dari Salomo, perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Jadi kalau seorang perempuan yang matre, menindas laki-laki demi untuk memperoleh kekayaan, itu dia tidak akan mendapatkan kehormatan.
Tapi seorang perempuan yang baik hati, yang mau bersyukur dengan segala keadaan, yang tidak mau menuntut, tidak mau menindas suaminya, anak-anaknya, itu adalah perempuan yang dihormati. Ya, lanjut. Karakter seorang perempuan yang luar biasa, yang Tuhan inginkan kita sebagai support system bagi suami dan anak-anak. Selain baik hati apa? Tahu sopan santun. Kita lihat Amsal 11 ayat 22. Seperti anting-anting emas dijungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Perempuan cantik yang tidak susila itu ya tidak tahu sopan santun, menggoda laki-laki orang, menyukai brondong, selingkuh, pakai baju yang seksi-seksi, mengundang perhatian orang, nggak gitu ya, genit gitu ya. Itu nggak tahu sopan santun. Dikatakan seperti anting-anting emas dijungur babi. Anting-anting emas tuh sangat mahal, sangat berharga. Kecantikan tuh sangat mahal, sangat berharga. Tapi kenapa kok ada dijungur babi? Artinya kecantikan yang luar biasa tuh ditaruh di sesuatu yang najis. Bukan untuk suaminya, kecantikannya bukan untuk keluarganya, tapi untuk orang lain, untuk mencemarkan tempat tidur dan lain sebagainya. Ya, kita lihat ya, kita harus menjadi support system yang seperti apa bagi keluarga kita. Cakap. Kita lihat Amsal 12 ayat 4. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Istri yang cakap seperti mahkota, di mana-mana dibawa, di mana-mana dipamerkan, di mana-mana dibangga-banggakan, berkilau, bersinar, ya kan? Tetapi dikatakan Amsal 12 ayat 4, tetapi yang membuat malu seperti penyakit yang membusukkan tulang. Jadi kalau istrinya nggak cakap, itu suaminya jadi malu. Seperti orang kena kanker tulang, nggak ya gitu. Malu ya, disembunyikan, dirahasiakan. Ya, jangan sampai orang tahu kalau dia adalah istriku gitu ya. Malu-maluin aja gitu ya. Berarti nggak cakap. Seorang istri itu harus cakap ya. Berikutnya adalah bijak, sehingga rumahnya berdiri, rumahnya dibangun, tidak dirobohkan dengan tangannya sendiri. Kita lihat Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Bagaimana caranya seorang perempuan kok bisa meruntuhkan dengan tangannya sendiri? Karena dia tidak bijak. Bagaimana seorang perempuan bisa merobohkan dengan tangannya sendiri? Karena tidak membangun. Apa yang tidak membangun? Perkataan yang tidak membangun. Apa yang tidak membangun? Sikap yang tidak membangun, karakter yang tidak membangun, nilai-nilai yang tidak membangun, nilai-nilainya, nilai value hidupnya itu negatif. Sehingga dia seperti merobohkan dengan tangannya sendiri. Ada nggak perempuan seperti ini? Ada. Ada nggak seorang istri yang nggak mendukung kalau suaminya kuliah? Kalau suaminya menambah ilmu, ada. Ada nggak seorang perempuan yang nggak suka kalau lihat anaknya maju, anaknya berkembang? Ada. Ada nggak seorang perempuan yang ingin menantunya itu nggak berkembang? Ada. Yang menutup jalan supaya mantunya nggak berkembang? Ada seperti itu. Menutup jalan buat anak-anaknya, buat suaminya ada. Itu adalah seorang perempuan yang merobohkan, meruntuhkan rumahnya dengan tangannya sendiri. Nggak perlu pakai tangan orang lain, pakai tangannya sendiri. Kenapa? Karena dia bukan perempuan yang bijak. Intinya di kata bijak ini. Kalau perempuan itu bijak, dia tidak akan menghalang-halangi suaminya untuk maju. Dia tidak akan menghalang-halangi anaknya untuk maju. Dia tidak akan menghalang-halangi menantunya untuk maju. Kenapa kadang-kadang seorang perempuan itu bijak, gagal untuk bijaksana? Ya mungkin dia bisa jadi suaminya sendiri diajak bersaing. Dia tidak mau kalah saingan dengan suaminya. Anak-anaknya sendiri diajak bersaing. Dia tidak mau anak-anak itu mengalahkan dia. Menantunya diajak bersaing. Dia tidak mau menantunya mengalahkan dia. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Sungguh-sungguh ada. Walaupun itu sangat langka. Biasanya seorang ibu itu akan bangga kalau anaknya hebat, anaknya mencapai sesuatu, anaknya gilang gemilang karirnya, pekerjaannya, pelayanannya, karirnya gilang gemilang itu seorang ibu biasanya bangga. Tapi ada seorang ibu yang menghalang-halangi untuk anaknya maju, menghalang-halangi untuk menantunya maju. Ada nggak seperti itu? Ada, sangat ada. Ya, walaupun jarang. Nah, orang yang seperti ini biasanya akan merambah keluar kalau dia
merobohkan rumahnya dengan tangannya sendiri, biasanya di dunia luar keluarganya dia akan melakukan hal yang sama. Dia bangga kalau dengan tangannya itu semua jadi kacau. Ada orang seperti itu? Ada. Dia selalu cari gara-gara gitu. Justru dengan tangannya sendiri, semuanya yang dipegang dia menjadi kacau, itu dia bangga. Dia mencari perhatian, mendapatkan perhatian. Wah, sedih ya kalau ketemu perempuan seperti itu. Jangan sampai kita menjadi perempuan yang seperti itu. Kita harus jadi perempuan yang membangun, membangun dengan perkataan kita, membangun dengan sikap kita, membangun dengan keputusan yang tepat sesuai kehendak Tuhan, membangun orang-orang di sekitar kita dengan melayani mereka, membangun orang-orang di sekitar kita dengan kata-kata yang menguatkan, membangun orang-orang di sekitar kita dengan memberi perhatian, dan seterusnya. Oke, berakal budi. Kita lihat ya, Amsal 19 ayat 14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Wow, jadi kalau kita punya istri yang berakal budi, itu adalah karunia Tuhan. Bapak-bapak, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Maksudnya kita dapat rumah, dapat harta, kadang-kadang karena warisan. Tapi kalau punya istri yang berakal budi, wow, lebih dari sekedar warisan nenek moyang, itu adalah karunia Tuhan. Kesimpulannya, kita sebagai perempuan harus jadi perempuan yang berakal budi untuk kita menjadi support system yang luar biasa buat keluarga kita. Jangan sampai kita jadi perempuan yang tidak berhikmat, tidak berakal budi. Hidup kita kacau balau, hidup kita selalu bikin kacau orang-orang di sekitar kita. Wah, merobohkan dengan tangannya sendiri. Wah, ngeri ya. Baik, berikutnya adalah karakter seorang perempuan yang luar biasa adalah seorang perempuan yang suka menciptakan suasana damai di rumah. Kita lihat Amsal 19 ayat 13. Anak yang bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya meniti. Wah, ini bahaya. Karena kalau kita suka bertengkar, ajak bertengkar suami di depan anak-anak, itu akan menghasilkan generasi bebal yang akan menjadi bencana bagi ayahnya. Suami kita nggak akan bangga sama kita. Kalau kita menghasilkan generasi bebal. Bagaimana caranya supaya kita nggak menghasilkan generasi bebal? Kita harus menciptakan suasana damai di rumah kita. Ya, oke. Sekarang kita lihat apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi seorang perempuan yang menjadi support system terbaik buat keluarga kita. Yang tadi yang sudah kita baca adalah jangan sampai kita ini menjadi perempuan yang suka bertengkar, ya. Amsal 21 ayat 9. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Amsal 21 ayat 19. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ya. Kita bandingkan dengan Amsal 25 yang koleksi pegawai Hizkia. Amsal 25 ayat 24. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Wah, ini ayatnya kembar ya. Amsal 25 ayat 24 ini kembar dengan Amsal 21 ayat 9. Saking pentingnya ayat ini sudah ditulis oleh Salomo, dikoleksi lagi oleh pegawai Hizkia. Ditulis lagi di Alkitab. Di kitab yang sama, di pasal yang berbeda, di ayat yang berbeda, muncul ayat yang sama persis titik komanya dan kata-katanya semuanya sama. Ayat kembar saya katakan. Kenapa sampai muncul ayat kembar seperti ini? Karena ini penting. Tuhan tuh ingin kita menjadi perempuan yang suka membawa damai. Jangan menjadi perempuan yang suka bertengkar. Ya. Kalau kita tidak ingin suami dan anak-anak tidak betah di rumah, kalau kita tidak ingin suami dan anak-anak menjadi pribadi yang tidak produktif, seperti orang yang di sudut soto rumah, kalau kita tidak ingin anak-anak dan suami kita menjadi orang-orang yang suka tinggal di padang gurun, sudah nggak mau pulang, sudah keluar dari rumah. Padahal padang gurun itu tempat yang nggak enak. Padahal padang gurun itu tempat yang panas, yang gersang, adanya kematian, ya kan? Di padang gurun itu minim makanan, minim minuman, ya kan? Sepi, ya kan? Nah, kematian itu bukan berarti terus anak dan suami kita mati, enggak. Tapi mungkin mati semangatnya, mati idenya, mati moodnya, mati kreativitasnya, mati ide-idenya. Nah, seperti itu ya. Baik. Karakter
seorang perempuan yang luar biasa yang bisa menjadi support system buat suami dan anak-anak adalah seorang perempuan yang rajin berkarya, seorang perempuan yang rajin bekerja, seorang perempuan yang rajin berkarir. Kita lihat ya, Amsal 27 ayat 25 sampai 27. Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Nah, ini berbicara tentang seorang perempuan yang rajin berkarya, rajin bekerja, rajin berkarir. Hidupnya itu menjadi berkat bagi keluarganya. Dia punya cukup susu kambing untuk makanan keluarganya dan makanannya dia sendiri ya. Makananmu itu berarti seorang perempuan yang juga memperhatikan asupan untuk diri sendiri, asupan untuk keluarganya, dan untuk para pelayan, untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau seorang perempuan rajin bekerja, rajin berkarya, rajin berkarir, itu dia akan memberi dampak kepada orang-orang sekitarnya, menghasilkan lapangan kerja, kayak gitu ya. Menghasilkan uang untuk dipakai untuk memenuhi kebutuhan, dan seterusnya. Oke. Pada akhirnya, setelah bertahun-tahun mendidik Salomo dengan baik, Batsyeba mengingatkan Daud untuk menobatkan Salomo menjadi raja menggantikan dia. Yang mana pada saat itu Adonia mengangkat dirinya sendiri menjadi raja. Jadi perempuan kreatif itu akan mencetak SDM unggul. Setelah kita mendidik anak-anak setelah kita mendidik anak-anak dan setelah kita menjadi perempuan yang kreatif dalam mencetak SDM yang unggul, maka pada akhirnya kita akan melihat hasilnya ketika mereka dewasa. Ketika mereka dewasa, kita bisa meluncurkan mereka sebagai pemimpin. Seperti anak panah yang dilesatkan menuju sasaran. Itu yang terjadi dengan Batsyeba. Ketika Adonia mengangkat dirinya menjadi raja, dia menghadap Daud untuk mengingatkan janjinya Daud bahwa Salomo nanti yang akan menggantikan. Kalau Batsyeba tidak mempersiapkan Salomo dengan baik, tidak mungkin dia akan menghadap Daud. Dia pasti akan gagap. Dia pasti akan gelagapan kayak gitu. Waduh, mau menghadap Daud, mengajukan Salomo, padahal Salomo belum tak siapkan nih. Nah itu rugi. Batsyeba tidak mau rugi seperti itu. Dari sejak Salomo kecil sudah dipersiapkan. Sehingga ketika Salomo dewasa, dia benar-benar menggenapi persiapan untuk dia disiapkan menjadi seorang raja dari sejak dia kecil. Itu dipetik oleh Batsyeba menjadi momentum yang tepat untuk ini saatnya menobatkan Salomo menjadi raja. Karena Adonia itu bukan generasi yang dipersiapkan. Adonia itu bukan generasi yang dijanjikan. Adonia itu bukan generasi yang dididik dengan baik untuk menjadi seorang pemimpin. Yang disiapkan menjadi seorang pemimpin adalah Salomo. Oleh karena itu, karena Batsyeba telah melakukan tugasnya dengan baik, dia dengan berani menghadap Daud untuk menagih janjinya Daud. Untuk mana Salomo harus menjadi raja. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah ringkasan kita tentang saya akan pulang dari yang awal untuk mereview kembali ya. Nah, bagaimana cara mencetak pemimpin? Batsyeba sebagai seorang support dalam hidup Daud, dia harus menjadi perempuan yang mengajar. Ya, bentar. Ini kabelnya goyang, jadi saya goyang. Maaf ya. Bagaimana cara mempersiapkan generasi Salomo adalah menjadi perempuan yang mengajar. Berikutnya adalah perempuan yang mengajar akan mendatangkan generasi berhikmat, bukan generasi bebal. Perempuan yang mencetak pemimpin menjadikan akhlak yang terpuji sebagai yang terutama. Jadi dia harus mempersiapkan Salomo ini punya akhlak yang terpuji. Kayak gitu. Ya, akhlak seperti apa yang dibutuhkan oleh generasi Salomo? Menahan nafsu rakus, pandangan terhadap kekayaan dan suap harus benar, pandai memilih pendengar, memiliki integritas dan berbelas kasihan, penuh perhatian, tidak iri terhadap jalan orang berdosa, menjadi pribadi yang anti miras dan dugem, menghormati orang tua, anti free sex, anti narkoba, anti adiksi negatif. Kemudian bagaimana menjadi seorang perempuan yang menjadi support system yang kuat bagi suami untuk mempersiapkan generasi Salomo adalah
menanamkan sikap menghormati orang tua kepada anak-anak supaya mereka sendiri akan memetik hasilnya. Apa sih upah menghormati orang tua? Satu, panjang umur. Dua, di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu, properti. Tiga, berbahagia. Empat, baik keadaanmu. Berikutnya, perempuan yang menghasilkan generasi unggul adalah perempuan yang mendukung pendisiplinan atas anak-anaknya. Dan karakter perempuan yang seperti apa yang menjadi support system terbaik buat keluarganya adalah karakter perempuan yang baik hati, tahu sopan santun, tidak menjadi perempuan yang tunasusila, ya kan? Menjadi perempuan yang cakap, menjadi perempuan yang bijak, yang membangun, bukan yang meruntuhkan, bukan yang merobohkan, menjadi perempuan yang berakal budi, menjadi perempuan yang suka berdamai, tidak suka bertengkar, tidak suka marah-marah, ya kan? Lalu supaya keluarganya tidak tinggal di sudut soto rumah alias melakukan hal-hal yang tidak produktif, supaya keluarganya tidak suka tinggal di padang gurun alias nggak betah di rumah dan lebih banyak mengalami kematian di luar sana, dan seorang perempuan yang rajin bekerja, berkarya atau berkarir, pada akhirnya akan mencetak generasi unggul. Wow, luar biasa. Nah, siapa lagi yang menjadi support system dalam hidup Daud? Berikutnya, setelah kita panjang lebar membahas support system dalam hidup Daud yang banyak sekali, kita lihat berikutnya adalah Nathan. Siapakah Nathan itu? Kita akan lihat ya. Ntar saya buka contekan saya dulu. Siapakah Nathan itu? Nathan adalah orang yang taat pada Daud, orang yang memiliki ketaatan pada Tuhan untuk menjadi pribadi yang berani menegur Daud. Ketika Daud sebagai seorang raja itu melakukan pelecehan terhadap Bathsheba dan melakukan pembunuhan berencana terhadap Uria. Dan kita akan lihat di 2 Samuel 12 ayat 1. Ini kita sudah masuk ke support system dalam hidup Daud selain Bathsheba tadi ya. Ada tokoh-tokoh berikutnya lagi. 2 Samuel 12 ayat 1. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia paham, Nathan ini paham bahwa dia akan menghadapi seorang raja yang seniman. Daud itu kan seniman, seorang musisi, ya kan? Seorang composer, seorang penggubah syair, ya kan? Seorang penulis lagu, seorang arranger. Jadi si Nabi Nathan ini nggak langsung negur Daud, kamu gini gini gini, kamu gini 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 gini, enggak. Yang dilakukan Nabi Nathan adalah memberikan satu cerita. Ada seseorang dalam 2 kota, ada 2 orang, yang satunya kaya, satunya miskin, bla bla bla, pakai perumpamaan, pakai cerita ilustrasi. Padahal ini kejadian sesungguhnya juga nggak ada, hanya karangannya Nabi Nathan aja, cerita ilustrasi. Jadi orang-orang yang tidak segan-segan menegur kita dan menyampaikan disiplin rohani dari Tuhan. Ada orang-orang yang tidak segan-segan berani menyampaikan teguran dalam hidup kita, menyampaikan sesuatu yang membangun kita walaupun mungkin terasa nggak enak di telinga kita. Teguran tuh nggak ada yang enak. Teguran tuh pasti akan menyinggung harga diri kita, akan menyinggung kesalahan kita, akan membeberkan hal-hal yang kita ini nggak sempurna di titik mana, bahwa mungkin area dosa juga bisa, area kelalaian juga bisa, area ketidakdisiplinan juga bisa. Disinilah Nabi Nathan ini adalah support system orang-orang di sekitar kita yang berani negur kita, yang berani belak-belakan, berani ngomong apa adanya sama kita. Ya, di samping itu, kita juga harus bisa menjadi pribadi seperti Nabi Nathan buat orang-orang di sekitar kita. Tapi ya, tetap menyampaikannya dengan kasih. Kayak Nabi Nathan ini kan, waktu dia sampaikan, dia pakai ilustrasi, cerita ilustrasi. Kita lihat-lihat, kalau orangnya itu the point, ya kita sampaikan to the point. Kalau orangnya itu halus, mudah tersinggung, mudah kebaperan, ya kita sampaikan dengan cara yang halus. Ya, kalau orang itu smart ya kita bawa data-data gitu supaya dia paham ini berdasarkan data loh ini gitu. Jadi kita harus belajar menyampaikan sesuatu teguran ketika kita menjadi support system buat orang-orang sekitar kita dengan cara yang tepat. Seperti putri saya, itu paling efektif bicara sama dia itu kalau lagi makan. Jadi kalau kami makan bersama, disitulah saya dengan suami saya memasukkan nilai-nilai, memasukkan value ketika kami makan bersama, kami ngobrol. Ya,
Karena kalau misalnya dia mau berangkat berangkat ke sekolah nih kita cerewetin, oh, dia akan sewot itu. Dia nggak suka kalau dinasehatin sementara dia lagi sibuk berangkat sekolah. Nah, seperti itu. Jadi saya sampaikan sama suami saya, ngomong sama Melodi itu nanti elek pas makan. Oh, seperti itu. Oh, suami saya bilang, oh iya, iya, benar, benar, benar. Jadi kita harus sebagai support system, kita harus tahu cara yang tepat untuk menyampaikan teguran kepada seseorang. Seperti Nabi Nathan ini, dengan dia memakai cerita ilustrasi, dia itu tetap menghargai Daud sebagai seorang pemimpin. Dengan dia memakai ilustrasi, dia tetap menghargai Daud sebagai seorang raja, sebagai seorang orang yang juga hidup dekat dengan Tuhan. Nabi Nathan nggak sok loh, aku hidup dekat dengan Tuhan. Aku menegur Daud. Daud saat ini sedang dalam situasi melenceng. Dia saat ini sedang tidak dalam kehendak Tuhan. Dia saat ini sedang berkubangkan dosa. Jadi aku berhak negur dia. Apa masalahnya? Daud, sini, kamu gini, gini, gini. Enggak seperti itu. Nathan walaupun dia hamba Tuhan, dia tetap menaruh penghargaannya kepada Daud sebagai seorang pemimpin. Jadi dia cara menegurnya juga pakai suatu cara yang halus. Seperti itu ya. Nah, berikutnya, siapa lagi support system dalam hidup Daud? Support system dalam hidup Daud adalah anak-anak Daud. Anak-anak Daud dan anak-anak rohani Daud. Ini beda ya. Anak Daud yang kandung dengan anak-anak rohani. Yang kita lihat 1 Tawarik 18 ayat 17. 1 Tawarik 18 ayat 17. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti. Dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan pada raja. Jadi anak-anak Daud itu tidak menganggur. Anak-anak Daud tidak menikmati kekayaan orang tuanya, leha-leha, santai-santai, tidur-tiduran, nggak ada kerjaan, nggak seperti itu. Daud menjadikan anak-anak Daud sebagai orang-orang utama yang diperbantukan pada raja. Orang-orang utama artinya anak-anak Daud juga harus menjadi yang terdepan. Mereka dilatih, dipersiapkan jadi pemimpin. Mereka ini juga dilatih menjadi orang-orang yang ikut bantu pekerjaan orang tuanya sebagai seorang raja. Ikut duduk di dalam pemerintahan orang tuanya. Ini bukan masalah nepotisme ya. Karena kalau nepotisme, Daud tidak akan mengizinkan orang lain selain anak-anaknya. Itu beda. Tapi kalau ini adalah eh, bagaimana kita mengtongkat estafetkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu kepada anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak muda yang terlatih untuk kelak ketika kita mangkat mereka bisa menjadi penerus-penerusnya kita. Mau nggak mau kalau kita pelajari di Alkitab, kita berpikir apakah Alkitab ini menganut nepotisme? Ya tidak seperti itu, karena memang salah satu cara tongkat estafet terbaik adalah di dalam keluarga. Coba aja Anda baca di kitab 2 Tawarik. Di situ orang tua dan anak muda, guru dan murid, papa dan anak-anak pelayanan, semuanya pelayanan musik. Itu Tuhan menurunkan musik, baik secara DNA maupun secara skill, maupun secara budaya, maupun secara kebiasaan dalam sebuah keluarga. Tuhan memakai sebuah keluarga. Jadi kita jangan berkata, wah ini nepotisme, Bu Grace. Bukan seperti itu. Nepotisme adalah kalau anak-anak kita tempatkan di satu posisi di mana mereka tidak siap. Lah itu nepotisme. Di mana itu bukan bidangnya mereka, di mana mereka tidak mampu. Nah, itu nepotisme. Tapi kalau anak-anak itu ditempatkan di satu tempat yang mana mereka sudah dipersiapkan dan mereka itu mampu, itu tidak nepotisme selama mereka itu berkapasitas untuk duduk di situ, itu tidak apa-apa. Dan selama kalau mereka melakukan perbuatan salah, tetap mereka mengikuti koridor aturan yang ada, itu tidak masalah. Ya, oke. Sekarang kita lihat berikutnya. Oh, sebentar. Saya khawatir ada yang terlewat di sini. Nah, sekarang kita lihat. Ini berbicara mengenai anak-anak yang mengitari hidup kita. Anak-anak Daud itu diperbentukan kepada raja. Ini juga berbicara mengenai anak-anak rohani kita. Anak-anak rohani kita itu juga harus jadi support system dalam hidup kita. Daud kan punya rombongan Adulam. Pertama 400 orang, lama-lama jadi 600, lama-lama tidak terhitung.
Nah, orang-orang ini juga support system dalam hidup Daud. Orang-orang Adulam ini sebagai anak rohaninya. Kita bisa lihat di Mazmur 34 ayat 12. Mazmur 34 ayat 12. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Mazmur 34 ayat 12 ini bukan ditujukan pada anak kandung, karena pada saat Mazmur ini tulis, Daud belum punya anak kandung. Lalu siapa ini anak-anak ini? Anak-anak ini adalah orang-orang adulam, anak rohaninya Daud. Mereka juga adalah support system dalam hidup kita. Berikutnya adalah Mephiboset. Mephiboset adalah seorang pendukung rahasia. Kita lihat ya. Mephiboset ini adalah support system yang berupa pendukung rahasia. Memang ada beberapa khotbah atau beberapa penafsiran yang menganggap Mephiboset ini seorang yang pelin-pelan. Di satu sisi dia ikut sama Daud, di sisi yang lain dia juga ikut sama pemberontakan Absalom. Tetapi kalau berdasarkan penelitian saya dan penafsiran saya tidak seperti itu. Mephiboset ini bukan seorang yang pelin-pelan. Tapi bagi saya Mephiboset ini memang ditipu oleh Ziba. Pada saat Daud melarikan diri dari istana karena pemberontakan Absalom, Mephiboset ini sebenarnya mau ikut. Tetapi pada saat dia mau ikut, dia tuh ditipu sama Ziba. Dia kan kedua kakinya timpang. Ziba tidak mau nolongin dia untuk mengejar Daud, rombongan Daud yang udah jauh. Jadi si Mephiboset ini ditipu. Mau nggak mau dia ada di istana itu karena dia tidak bisa mengejar Daud karena kedua kakinya timpang, dia tidak ditolong oleh Siba. Dan Siba itu yang tadinya dia mau membawa hasil pertanian itu yang ada dari ladangnya Saul, si kakeknya Mephiboset ini, hasil-hasil pertaniannya mau dibawa ke Mephiboset. Setelah tahu Daud melarikan diri, si bayi cari muka sama Daud, dia kejar lagi Daud, bawa kismis, bawa macam-macam itu ya, saya nggak hafal apa aja yang dibawa. Pada saat itu Daud bertanya, di mana tuanmu? Lalu di fitnah, si Mephiboset ini difitnah sama Siba. Oh dia, ya ini kata-kata saya sendiri ya. Saya lupa detailnya seperti apa. Pokoknya si Siba ini memberitahu Daud seolah-olah Mephiboset ini mau mendongkel Daud dengan memihak kepada Absalom. Padahal enggak, Mephiboset ini sampai enggak mandi, enggak ngurus jenggotnya apa. Itu kalau dalam ekspresi orang perjanjian lama itu dia berpuasa. Menanti-nantikan kepulangan Daud. Waktu Daud pulang, dia suruh bagi hartanya Saul, separuh untuk Siba, separuh untuk Mephiboset. Mephiboset nggak mau, udah biar untuk Siba semua. Bagi aku yang penting Tuhan pulang dengan selamat. Nah, Mephiboset ini siapa? Mephiboset ini adalah pendukung-pendukung rahasia yang kita nggak tahu bahwa orang itu mendoakan kita, bahwa orang itu mendukung kita, bahwa orang itu apa namanya mengerti dan mengakui pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Mephiboset ini orang-orang yang tidak pernah muncul di permukaan, tetapi mereka secara diam-diam menjadi pendoa rahasia buat kita. Ya. Nah, kita lihat 2 Samuel 19 ayat 30. 2 Samuel 19 ayat 30. Dari mana saya memastikan kalau Mephiboset ini adalah orang benar, dalam arti dia tidak memihak Absalom? Karena anak cucu dari Mephiboset ini tertulis semuanya, keturunannya anak cucu Mephiboset tertulis dalam Alkitab. Anaknya namanya Mika. Mika punya anak lagi siapa? Siapa tertulis sampai keturunan ke berapa ya? Nggak semua tokoh Alkitab dibegitukan, apalagi siapa Mephiboset ya kan. Sedangkan anak cucu Saul yang lainnya semuanya musnah. Mikal mati dengan nggak punya anak. Merab punya 5 anak yang nggak disebutkan namanya, mati juga karena ada hutang darahnya Saul kepada orang Gibeon. Ya kan? Lalu 3 adik-adiknya Yonatan dan Yonatan sendiri mati di medan perang. Terus adiknya Yonatan yang laki-laki yang menjadi raja menggantikan Saul namanya uh, Isiboset itu juga mati dibunuh oleh orang jahat. Pegawainya sendiri yang bunuh. Akhirnya dari keturunannya Saul yang masih hidup cuma anaknya si Yonatan ini yang namanya Mephiboset ini yang kemudian anak cucunya tertulis semua di Alkitab. Itu menunjukkan bahwa Mephiboset ini orang benar, orang baik, orang kudus, orang yang luar biasa. Nggak mungkin Alkitab mau catatkan nama anak cucunya, sementara keluarganya musnah semua.
kalau dia orang yang nggak benar memihak Absalom, ya kan? Nah, sekarang kita lihat 2 Samuel 19 ayat 30. Lalu berkatalah Mefiboset kepada raja, biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Dia nggak mau rebutan harta sama Ziba, pegawai papa kakeknya yang jahat itu. Dia nggak mau. Bagi dia harta itu nggak ada apa-apanya. Bagi dia Daud lah harta dalam hidupnya. Keselamatan Raja Daud itulah yang dia sampai berpuasa nggak cukur jenggot, nggak mandi dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini, Mephiboset adalah orang-orang pendukung. Banyak sekali orang-orang rahasia yang mendoakan kita. Banyak sekali orang-orang yang tidak kita kenal, kita tidak tahu bahwa mereka selama ini mendoakan kita. Saya ada kesaksian di sini. Jadi pada saat anak saya yang ketiga yang meninggal itu, meninggal gitu ya. 2 bulan sebelumnya itu ada seorang ibu pendeta deketin saya bilang gini, Bu Kris, aku mimpi katanya. Mimpi apa Bu? Ibu ada di satu lembah gelap, sepi, ibu sendirian di situ. Terus saya tanya sama Tuhan dalam penglihatan itu. Terus ini siapa Tuhan? Ibu Grace. Loh kok dia kok seperti itu Tuhan? Doakan dia. Terus Bu Grace tak doakan gitu. Nah, pada saat dia cerita itu saya mau pindah ke Magelang. Waktu itu saya posisi di Madiun. Ini hamba Tuhannya adalah Ibu Gembala di Madiun. Saya mikir-mikir, ngapain dia dapat penglihatan seperti itu? Orang saya pulang ke Magelang happy-happy aja. Saya nggak stres pulang ke Magelang, seru-seru aja gitu kan. Saya nggak tahu. Ternyata 1,5 bulan di Magelang, anak saya meninggal. Kita pindah kalau nggak salah bulan Juli, bulan Agustusnya anak saya meninggal. Yang nomor 3 itu. Disitulah saya benar-benar ada di lembah. Ternyata 2 bulan sebelumnya Tuhan udah kirim seorang pendoa. Tanpa saya harus bilang doakan saya kayak gitu. 2 bulan setelah anak saya meninggal, saya ditelepon oleh murid vokal saya yang di Madiun. Padahal saya udah posisi di Magelang, anak saya udah meninggal 2 bulan. Itu ada seorang anak vokal saya telepon saya, Bu Grace apa kabar? Gitu. Baik, saya ulang. Bu Grace, Dek Visual meninggal ya? Iya, udah lama kok Bu, udah 2 bulan yang lalu. Saya baru tahu sekarang, katanya. Saya kemarin tahu, saya nangis, saya sedih sekali ingat Bu Grace. Akhirnya kami suami istri menepi di pinggir jalan. Jadi kan mereka lagi posisi nyetir gitu di jalan, menepi untuk saya bergandengan tangan dengan suami saya berdoa buat Bu Grace. Uh, saya sampai terharu. Orang ini yang saya nggak tahu di luar kota kita udah say goodbye, udah nggak ketemu lagi murid vokal saya. Kok bisa-bisanya didorong, digerakkan Tuhan untuk berdoa buat keluarga kami. Dan saya rasa itu pendoa-pendoa rahasia yang luar biasa. Tapi rahasianya disingkapkan sama Tuhan membuat saya terharu. Kayak gitu ya. Tapi kan pada saat dia berdoa di mobil dengan suaminya itu kan saya nggak tahunya kan setelah itu. Si ibu pendeta yang berdoa 2 bulan atau 1 bulan sebelum anak saya meninggal itu kan juga saya nggak tahu kalau dia dapat impian itu dari Tuhan, dapat penglihatan lalu Tuhan suruh mendoakan saya. Saya tahunya kan pada saat dia cerita. Inilah pendoa-pendoa rahasia yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Kita pun juga harus jadi support system. Kita pun juga harus jadi pendoa-pendoa rahasia buat orang-orang di sekitar kita. Nggak perlu kita berkoar-koar Pak Pendeta, Bapak doa tiap hari. Nggak perlu. Tetapi kita berdoa buat hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk berjaga-jaga atas jiwa kita. Nggak perlu kita ngomong sama Pak Presiden. Pak, Bapak tak doakan loh Pak Prabowo. Ada doakan loh. Nggak usah. Nggak usah berkoar-koar itu. Yang penting Anda berdoa, tidak perlu Pak Prabowo tahu kayak gitu. Nah, itu namanya kita menjadi support system, menjadi pendoa rahasia. Dan kita bersyukur karena di sekitar kita pasti Tuhan siapkan pendoa-pendoa rahasia. Saya barusan ulang tahun beberapa hari yang lalu dan beberapa dari orang yang ucapkan siapa? Ada juga yang saya tahu, tapi kebanyakannya saya nggak tahu itu siapa ya kan. Oke, jadi adalah para pendoa rahasia. Berikutnya ya, kita lihat. Support system berikutnya adalah Salomo. Siapakah Salomo? Salomo adalah orang-orang yang menjadi support system ketika mereka ini meneruskan tongkat estafet kita. Salomo adalah support system, dia meneruskan tongkat estafet daripada Daud. Ya. Sekalipun
dia ini masih muda, sekalipun dia ini belum berpengalaman, ya, baik dalam pandangan Daud maupun dalam pandangan Salomo itu sendiri. Yuk kita lihat ya, di dalam 1 Tawarik 28, 1 Tawarik 28 ayat 11. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Jadi Daud kasihkan rencana bangunannya kepada Salomo. Ya, jadi Salomo inilah orang yang akan melanjutkan visinya Daud mendirikan bait suci. Karena Daud tidak diperkenankan Tuhan karena tangannya berlumuran darah. Ya. Nah, sekarang kita lihat 1 Tawarik 29 ayat 1. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar. Sebab bukanlah untuk manusia bait ini, melainkan untuk Tuhan Allah. Jadi Daud sendiri menyadari bahwa Salomo itu masih muda. Salomo itu belum berpengalaman. Kita lihat lagi itu perkataan Daud ya. Sekarang kita lihat lagi 1 Raja-Raja 3 ayat 7. 1 Raja-Raja 3 ayat 7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ini kata-kata siapa? Kata-kata Salomo. Salomo sendiri paham bahwa dia ini seorang yang masih sangat muda dan belum berpengalaman. Jadi walaupun anak-anak penerus kita tuh masih muda, masih belum berpengalaman, kita harus berani mengulurkan tongkat estafet kepada mereka karena mereka adalah support system sebagai generasi berikutnya yang meneruskan perjuangan kita, visi-visi yang belum tercapai di eranya kita. Ya. Dan kita juga harus menjadi support system seperti Salomo, bagaikan Salomo di mata Daud. Kita harus meneruskan visi orang tua kita harus meneruskan visi dari para pemimpin kita harus menangkap visi daripada amanat agung, visi daripada Tuhan dengan menitipkan talenta dan karunia dalam hidup kita. Kita harus menangkap visi kita untuk hidup berbahagia, untuk hidup memuliakan nama Tuhan, untuk jadi garam dan terang, untuk melaksanakan amanat agung. Kita harus tangkap itu semua untuk terus tongkat estafet itu bergerak dari satu orang kepada orang yang berikutnya. Berikutnya, siapa support system dari dalam hidup Daud adalah Elihu, para pejabat, para kerabat, dan orang lain ya. Elihu itu saudara tiri Daud. Dia juga menjadi salah satu support system Daud, menjadi kepala suku, yaitu suku Yehuda kalau nggak salah. Nanti kita lihat ya. Lalu Yonatan itu adiknya, saudaranya Isai, papahnya Daud. Itu sama Daud juga dijadikan penasehat. Yuk kita lihat ayat-ayatnya ya. Jadi kerabat itu juga bisa menjadi support system dalam hidup kita. 1 Tawarik pasalnya yang 28 ayat 11. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya dan perbendaharaannya. Ini tadi ayat yang sama yang sudah kita baca tadi ya. Oh sorry. Ayat saya masih melihat keterangan slide yang tadi. Bentar ya. Kita lihat ayatnya di 1 Tawarik 27 ayat 1 sampai 34. Wah, panjang sekali jadwalnya di sini. Ada yang kepala puak, ada yang para panglima pasukan 1.000, ada yang panglima pasukan 100, ada yang pengatur melayani raja, mengenai rombongan-rombongan orang yang bertugas dan libur, yang pengatur jadwalnya ada sendiri, ada yang mengepalai rombongan pertama, dan seterusnya setiap rombongan ada kepala-kepalanya, ya. Lalu ada yang mengepalai suku-suku Israel. Di situ salah satunya adalah Elihu. Ada 18. Untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud. Nah, dalam bahasa aslinya salah seorang saudara Daud itu adalah saudara tiri, half brother. Ya. Jadi salah seorang saudara tiri Daud yang bernama Elihu inilah menjadi
salah satu support system dalam pemerintahan Daud, dia menjadi kepala suku Yehuda. Wow, luar biasa ya. Kepala suku Yehuda. Nah, kalau kita perhatikan, Daud ada ditulis anak nomor 7. Ada yang bilang anak nomor 8. Semuanya ada ayatnya. Yang mana yang benar? Apakah Alkitab kontradiktif? Tidak. Elihu ini adalah saudara tirinya Daud. Sehingga kalau Elihu ini dihitung dari ayah yang sama, tapi ibunya berbeda, Daud menjadi anak nomor 8. Tapi kalau Elihu ini tidak dihitung karena dia bukan dari ibu yang sama, Daud anak nomor 7. Begitu. Jadi kalau baca Alkitab itu jangan di ayat itu toh, harus cari ayat pendukungnya yang akhirnya menolong kita untuk memahami bahwa Alkitab itu tidak bersalah. Alkitab itu tidak mengandung kesalahan. Ya. Oke. Lalu ada Yonatan paman Daud. Kita lihat ya, Yonatan paman Daud itu ada di 1 Tawarik 27 ayat 18. Oh, itu ayat untuk Elihu, sebentar yang untuk ayahnya Daud. Hmm. Seorang yang ahli kitab. Yonatan ini seorang penasehat Daud dan ahli kitab. 1 Tawarik 27 ayat 32. Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasehat. Dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel, dan seterusnya. Jadi, Daud ini menempatkan pamannya yang memang berkapasitas. Jadi, yang namanya nepotisme itu definisinya, kalau di dalam Alkitab nggak bisa kita definisikan sesempit itu ya. Daud lihat pamannya ahli kitab, Daud lihat pamannya itu seorang yang cerdas, dia tempatkanlah sebagai seorang penasehat raja. Jadi kerabat ini juga bisa kita jadikan support system. Maka kita juga harus jadi support system yang terbaik. Buat ponakan mantu, buat cucu-cucu mantu, buat ipar-ipar, buat anak, buat suami, buat sepupu-sepupu. Kita harus jadi berkat. Ya. Jadi kerabat dan orang-orang di sekitar kita itu bisa menjadi support system yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ini yang dialami oleh Daud. Nah, kita akan lihat materi ini berakhir di saat ini. Jadi untuk pertemuan women yang akan datang, itu saya akan mengajarkan materi yang lain. Materi yang baru lagi. Ntar, saya tulis dulu. Jadi, ini adalah materi terakhir untuk judul support system. Ya, Bathsheba khususnya udah kita bahas secara mendetail. Peta support system Daud. Ada Tuhan sebagai support system yang pertama dalam hidup Daud. Lalu ada keluarga inti dan kerabat yang sebentar saya nyalakan annotate-nya ya supaya bisa. Nah ini. Jadi Tuhan sebagai support system utama dalam hidup Daud yang kuning ini. Lalu yang ungu ini adalah keluarga inti dan kerabat. Ada Abigail dan Ahinoam. Itu seorang istri-istri atau support system yaitu pasangan. Ada Bathsheba, orang-orang yang fungsional, berfungsi mempersiapkan Salomo. Ada anak-anak raja yang diperbantukan sebagai pembantu utama raja. Ada Salomo, yaitu orang-orang yang menerima tongkat estafet. Ada kerabat, yaitu Elihu sebagai pemimpinnya suku Yehuda. Dan Elihu ini saudara tirinya Daud. Dan juga Yonatan, paman Daud. Ini adalah uh, orang yang ahli kitab dan orang yang cerdas. Itu menjadi penasehat raja. Ini adalah kerabat. Lalu yang sebelah kanan ini siapa yang putih? Yang putih sebelah kanan ini adalah orang lain, yaitu anak rohaninya Daud di Gua Adulam di sekolah Adulam, termasuk di antaranya Uria. Lalu ada Yonatan, ada Husai, sahabat-sahabat Daud. Lalu ada Nabi Samuel, ayah rohani Daud. Lalu ada Nabi Nathan, tudung rohani yang berani menegur Daud ketika Daud berbuat salah. Lalu yang kuning ini adalah orang-orang yang ada di jajaran pemerintahan. Ya tadi itu ya, yang ngurusi kudanya Daud, yang ngurusi peternakannya Daud, yang ngurusi jadwal, bla 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 bla. Lalu ada teamworknya,
ada juga Hiram. Hiram itu adalah eh, raja dari luar negeri yang bersahabat dengan Daud. Di situ membangun satu sinergi untuk pembangunan istana, memakai kayu-kayu dan ahli-ahli yang dikirimkan oleh Hiram ini. Jadi ini adalah support system. Ada keluarga inti, ada kerabat, ada Tuhan, ada keluarga rohani, ada tudung rohani, ada juga di situ teamwork dan kolega. Wah, luar biasa ya. Inilah support system dalam hidup kita. Kita harus punya support system yang kuat seperti ini supaya pemerintahan kita pun menjadi kuat, supaya ketika kita menaklukkan bumi, berkuasa mendominion, di situ kita kuat. Kita perlu support system yang seperti ini. Dan kita juga harus bisa menjadi support system yang seperti ini bagi suami kita. Seperti Bathsheba, seorang perempuan yang fungsional, seperti Abigail dan Ahinoam, seorang pasangan yang membangun, ya yang selalu menemani. Kita harus menjadi support system bagi orang tua kita ketika kita menjadi Salomo bagi ayah bapak ibu kita, meneruskan tongkat estafet mereka, dan kita menjadi kerabat yang luar biasa bagi orang-orang kerabat-kerabat kita. Dan kita juga harus bisa menjadi support system yang luar biasa buat orang tua rohani kita, buat sahabat-sahabat kita, buat pemimpin-pemimpin di atas kita. Kita juga harus menjadi support system yang luar biasa bagi pemerintah. Ya, seperti itu. Oke, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, jadikan Tuhan sebagai support system yang paling pertama dan utama. Amin. Berikutnya adalah mintalah kepada Tuhan support system yang kuat di dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam pelayanan kita. Yang ketiga, ketika Tuhan tidak mengirimkan support system yang tidak seperti ekspektasi kita, jangan menyerah. Namun sebaliknya, latihlah mereka untuk kelak bisa menjadi support system yang terbaik. Yang keempat, bersyukurlah untuk orang-orang yang Tuhan kirimkan sebagai support system dalam hidup kita. Jangan buang mereka, jangan tendang mereka, jangan sia-siakan mereka. Yang kelima, jadilah orang yang bisa menjadi support system bagi keluarga kita, suami, istri, anak-anak, adik, cucu, mantu, kerabat, sahabat, rekan pelayanan, rekan pekerja, pemimpin, dan lain-lain. Jangan seperti Yoab. Yoab itu ada di dalam lingkaran support system, tetapi dia menjadi toksik. Dia mendukung Adonia. Waktu Adonia mengangkat dirinya menjadi raja. Ya, toksik ya. Masuklah dalam komunitas rohani seperti misalnya Komsel, KFC. Masuklah dalam komunitas rohani supaya kita bisa dikelilingi oleh support system keluarga rohani yang saling membangun dan saling menguatkan. Berikutnya, lahirkanlah anak-anak rohani yang kuat sehingga mereka kelak bisa menjadi support system ketika mereka bermanfaat bagi kerajaan surga di atas muka bumi ini. Berikutnya, ntar saya cek dulu ya, apakah benar terakhir. Hmm, oke, iya. Benar. Jadi ini sudah slide terakhir. Support system to achieve increase. Jadi kita harus bisa menjadi support system yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita untuk kita secara korporat, secara bersama-sama mengalami yang namanya increase atau pertambahan. Seperti itu. Materi kita hari ini sudah selesai ya, nggak nyampe 1,5 jam. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya yang akan membahas materi woman yang lainnya. Baik, sebelum kita tutup, kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini hamba-Mu berkesempatan mengajar, bukan dengan kuat dan gagah hamba-Mu, tapi oleh karena pertolongan-Mu Tuhan. Berikan hamba-Mu kesehatan, hikmat dalam mengatur waktu,
Dan supaya program Women ini terus berjalan sesuai dengan panggilan yang Tuhan tetapkan dalam diri hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sampai ketemu di pertemuan yang mendatang ya. Tuhan Yesus memberkati.